Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم. Nah, ini kalau pembukaan ceramah biasa. Kalau khutbah Jumat setelah azan berkumandang, maka kita kemudian berdiri sebagai khatib, bacanya seperti ini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyu rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, itu ketika kita berkhutbah Jumat. Ya. Baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Ustaz sehat, semua di sini sehat, ya. Anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian sehat semuanya. Mudah-mudahan Ustaz Cucut juga sehat. Ya, alhamdulillah. Ya. Baik. Pada kesempatan ini, ya, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi tentang fikih khutbah. Di sini semuanya mau jadi pengkhutbah, ya. Mau jadi mubalik tadi. Tadi Baim sudah tampil, alhamdulillah. Saya kasih hadiah, dikasih hadiah tadi. Minyak apa namanya? Minyak gaharu, parfum minyak gaharu luar biasa, ya. Nah, jadi penghargaan bagi yang berani tampil, ya. Nah, khutbah Jumat adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena khutbah Jumat itu adalah bagian daripada ibadah ritual kita setiap pekan, ya. Rangkaian ibadah Jumat itu, ya, sholat dengan khutbah. Yang membedakan dengan khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah Jumat diawali dulu dengan khutbah, ya. Salat Jumat itu diawali dengan khutbah dulu, baru setelah itu salat. Kalau Idul Adha atau Idul Fitri diawali dulu dengan salat dulu, kan, baru khutbah. Inilah yang membedakan. Nah, dan khutbah Jumat ini itu tentu berbeda ketika kita menyampaikan dengan ceramah biasa, ya. Kalau khutbah Jumat tidak boleh kita ketawa, bikin ketawa orang, tidak boleh kita banyak bergerak, ya. Beda dengan ceramah. Kalau ceramah biasa kita, ya, pokoknya santai saja. Tapi khutbah Jumat betul-betul, ya, kita harus betul-betul fokus, ya, pada materi kita, pada isi khutbah kita, pada bacaan-bacaan yang harus kita sampaikan. Nah, kenapa? Karena sedikit saja kita salah dalam khutbah Jumat itu bisa berakibat fatal nantinya, ya. Oleh karena itu banyak orang
yang dia bisa berbicara di hadapan orang lain, tapi ketika diminta untuk berkhutbah dia tidak bisa. Ya gitu. Itu beda. Karena ada sesuatu yang berbeda dalam khutbah Jumat itu. Nah, sekarang kita masuk kepada materi, ya. Pertama adalah adab hari Jumat dulu. Jadi sebelum kita memasuki menjadi seorang khatib, ya, maka tentu kita harus mengenal dulu adab-adabnya. Bahkan adabnya sebelum hari Jumat. Jadi kalau bisa kita usahakan berpuasa sunnah hari Kamis, ya. Jadi kita mulai dengan ibadah sunnah dulu, ya. Insyaallah besok hari Jumat kita masuk untuk berkhutbah. Allah Subhanahu wa taala, kita berharap Allah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk berkhutbah. Nah, ini adab hari Jumat. Yang pertama, perbanyak sholawat, ya. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka Allah akan bersolawat 10 kali kepadanya, ya. Nah, maka perbanyaklah solawat kita pada hari Jumat itu sejak malamnya sebenarnya. Karena dalam Islam itu kan yang namanya hari, pergantian hari itu dimulai dari malamnya. Ketika sudah masuk waktu maghrib, misalnya sekarang hari Ahad, ya. Nah, berarti nanti maghrib dalam Islam itu, maghrib nanti itu sudah masuk hari lain. Itu masuk sudah Lailatul Itsnain, ya, malam Senin. Artinya sebenarnya sudah masuk hari Senin, ya. Nah, itu bedanya dengan dalam penanggalan matahari atau penanggalan syamsiah, ya. Nah, jadi sejak malam Jumat kita sudah berbanyak sholawat sampai hari Jumat sore, ya, sampai menjelang maghrib kita perbanyak sholawat. Kemudian kita perbanyak doa kepada Allah, karena ada di waktu-waktu yang akan diijabah, yang dikabulkan oleh Allah di hari Jumat itu. Ada waktu-waktu tertentu. Kapan waktunya kita tidak tahu, ya. Yang jelas kita perbanyak berdoa saja. Kita minta apa saja kepada Allah. Kemudian perbanyak baca Quran, ya. Perbanyak baca Quran. Ya, misalnya sebagaimana disunahkan oleh Rasulullah adalah surat Al-Kahfi pada malam Jumat kita baca, ya. Atau misalnya surat-surat yang lain, ya, kita bisa baca. Kalau bisa dalam satu hari itu, malam Jumat sampai hari Jumatnya, ya, sampai selesai hari Jumat kita membaca Al-Quran 30 juz. Ya, bisa kita selesaikan kalau bisa, ya. Karena para ulama banyak begitu, ya, para ulama itu. Jadi ada ulama yang dalam satu hari bisa khatam Qurannya 2 kali satu hari. Ada yang 1 kali, ya. Kalau kita palingan juz 30 saja dibaca pada satu hari. Ya, setidaknya kita perbanyak baca Quran dibandingkan hari-hari biasa, ya. Kemudian kita mandi dan berhias, ya. Ada namanya mandi janabah, mandi suci, ya. Ya. Kemudian kita berhias. Kita berhias. Artinya berhias ini, nah, maksudnya berhias kita pakaian-pakaian yang bersih, ya. Kalau bisa pakai wangi-wangian, ya. Nah, nanti ini parfumnya dipakai hari Jumat, ya. Pakai hari Jumat kita pakai wangi-wangian. Nah, itu, ya. Kemudian memotong kuku dan kumis bagi yang punya yang panjang kukunya atau yang ada kumisnya. Ini kan yang kecil belum ada kumisnya, kan? Nah, yang sudah ada berkumis, ya potong kumisnya, ya, bersihkan. Kalau bisa pelihara jenggot seperti saya misalnya, bisa cucut pelihara jenggot, kan? Itu sunnah, ya. Kemudian menyegerakan datang ke masjid, ya. Jangan pada saat khatib sudah ada di atas mimbar kita baru datang atau baru mau mandi, ya. Kalau bisa jam 11 kita sudah siap-siap, ya. Kan biasanya jam 12 masuk waktu sholat duhur atau sholat Jumat, ya. Jam 11 kita sudah siap-siap. Apalagi kita ini sebagai khatib, maka jam 11 kita harus sudah siap untuk berangkat, ya. Ya, kita perkirakan waktu kita kapan ini. Misalnya perjalanan dari sini daerah Kampung Berua ini, kita punya khutbah Jumat misalnya di Dayak. Nah, itu waktunya bisa sampai 1 jam itu. Kita estimasi waktu. Kenapa? Ya memang kalau jalan normal itu palingan 20 menit. Tapi sekarang kan musimnya macet.
musimnya macet. Ya, kita harus perhitungkan sampai macet kita perhitungkan. Kalau macet kira-kira berapa menit? Nah itu kalau sudah macet luar biasa. Ya, nah, maka kita harus percepat langkah kita. Ya, sebagai khatib. Oke, next Ustaz. Kemudian yang ketujuh meluaskan tempat duduk. Ya, artinya ya kita juga apa istilahnya persilakan kepada orang lain ya untuk bisa duduk di samping kita ya. Jangan kita semua yang mau kaplin tempat di situ. Kemudian pindah duduk bila mengantuk. Kalau kita mengantuk hari Jumat, kan biasanya hari Jumat paling suka sekali mengantuk ya. Apalagi pada saat khatib naik mimbar langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tidur ini jamaahnya kan. Jadi ada yang bilang bahwa itu namanya hari Jumat, khutbah Jumat itu waktu yang paling bagus untuk tidur. Bahkan orang yang kurang tidurnya kalau mendengarkan khutbah langsung tidur. Nah, justru kalau mengantuk pindah tempat duduk. Ya. Yang berikutnya tidak bertegak lutut. Ya, bagaimana bertegak lutut itu? Ya, tidak begini ya, tidak yang lu begini ya, yang begini. Ya begitu. Kemudian tidak melangkahi pundak. Ya, biasanya kita lewat ada orang depan. Jangan melangkahi orang, ya, yang begitu. Kemudian salat tahiyatul masjid untuk menghormati masjid. Kemudian yang ke-12 perbanyak salat sunnah selama sebelum atau khutbah. Kalau bisa tidak apa-apa, kita salat sunnah perbanyak di waktu di masjid itu menunggu salat Jumat. Next. Yang ke-13 diam ketika khutbah berlangsung, ya, diam. Jadi ini ada anakku sekalian, kalau sedang khutbah, khatibnya, ustadznya sedang khutbah, jangan ribut, ya. Kenapa? Kalau ribut tidak dapat pahalanya. Maka ketika khatib sudah naik mimbar, kita diam, mendengarkan khutbah, ya. Kecuali khatibnya tidak boleh diam. Kalau khatibnya juga diam, persilakan kepada ustadz sujud, naik. Nah, dia diam, tidak bicara. Kapan khutbahnya? Jadi khatibnya dia yang berbicara, kita mendengarkan. Yang ke-14 memperhatikan khatib sedang berkhutbah. Perhatikan itu, dilihat ya. Maksudnya perhatikan ucapan-ucapannya. Jangan perhatikan kacamatanya bagus tadi, ya. Jangan perhatikan ia tahu wah itu tas, jasnya, mantapnya, bukan begitu. Ini warna sarungnya, bukan begitu ya. Tapi perhatikan isi khutbahnya, ya. Kemudian melaksanakan sunnah ba'diyah Jumat. Setelah salat Jumat kita ibadah salat sunat. Kemudian meninggalkan jual beli dan setelah salat melanjutkannya kembali, ya. Jadi kalau biasakan itu kalau mau salat Jumat di masjid-masjid, kalau di Al-Markas atau di mana kan banyak penjual di bagian luar, ya. Maka kalau kita ikut menjual di sana, pada saat sholat sudah azan atau khatib naik mimbar, tinggalkan jual beli itu, ya. Fas'au ila dzikrillah wa zarul bai', ya. Maka penuhilah panggilan azan tadi untuk mengingat Allah tadi dan tinggalkan jual beli. Kenapa? Jangan sampai kita tetap jual beli di situ, jual beli kita itu tidak berkah. Apapun bentuk pekerjaan kita, di kantorkah, mengajarkah atau apapun, kita harus tinggalkan pekerjaan kita ketika azan Jumat berkumandang. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita tidak tinggalkan, tidak akan membawa berkah dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian boleh tidak sholat Jumat pada hari raya. Kalau bertepatan dengan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, ya, sebagian para ulama menyatakan ya boleh kita untuk tidak sholat Jumat pada hari itu, ya, begitu ya. Jadi cukup sholat idnya saja, ya. Kalaupun misalnya masih ada masjid yang mengadakan sholat Jumat, ya tidak apa-apa, tidak apa-apa, silakan. Tidak boleh meninggalkan Jumat sampai 3 kali. Ya, kenapa? Karena Nabi mengatakan salah satu ciri munafik itu ketika dia sudah berani meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali berturut-turut. Itu sudah ciri-ciri orang munafik itu. Baik, next step.
Ya, baik, itu tadi yang adab-adabnya. Ya, kemudian kaifiat tata cara khutbah Jumat. Ya. Yang pertama, kita naik ke mimbar dan memberi salam. Ketika sudah diucapkan nama kita, maka kita siap-siap perbaiki semua, ya sarung apa ya, naik mimbar. Lalu beri salam. Ya. Tapi sebelum beri salam, kalau bisa kita lihat dulu jamaah 3 detik saja kita lihat ya, jangan kita lihat semua, bukan begitu ya, karena kita ini bukan artis, kita mau khutbah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu ya. Itu ya. Yang kedua, setelah kita salam, kita duduk dan mendengarkan azan. Jadi khotib itu jangan sampai berdiri terus sudah salam, ya. Tapi duduk, ya duduk, duduk, ya. Kan biasa disiapkan kursi. Nah, sebelum kita duduk, sebelum kita naik, lihat memang itu di mimbarnya, ya. Jangan sampai tidak ada kursi di situ. Nah, maka kalau kita lihat tidak ada kursi, tegur pengurus masjidnya. Pak, tolong siapkan kursi. Masa mau khutbah tidak ada kursi? Karena saya pernah begitu. Yaitu salah satu masjid tidak ada kursinya. Mana kursi tak? Atau saya mau duduk di bawah atau jongkok begini? Kan tidak mungkin. Nah itu. Nah yang ketiga, memenuhi rukun khutbah, baik khutbah satu atau khutbah yang kedua. Ya, yang pertama mengucapkan hamdalah. Yang kedua apa itu hamdalah? Alhamdulillah, memuji Allah ya. Kemudian yang kedua syahadatain. Apa itu syahadatain? Ya bersyahadat ya, 2 kalimat syahadat. Yang ketiga salawat ya. Yang keempat wasiat takwa ya. Kemudian membaca Al-Qur'an dan berdoa untuk kaum muslimin ya. Itu nanti ya pada khutbah yang kedua. Tapi itu sebentar. Kembali lagi sebentar. Nah, caranya tadi Alhamdulillah bisa singkat ya. Tapi saya contohkan yang sering Nabi baca yang tadi ya. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Itu yang pertama. Kemudian syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya. Salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bisa juga Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kemudian masuk wasiat takwa. Sampaikan, fa ya ayyuhal hadirun, wahai yang hadir, maksudnya begitu. Wahai jamaah yang hadir di sini, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Ya, ittaqullaha haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ya, begitu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati ya kecuali dalam keadaan berislam. Begitu ya. Nah, itu pesan takwa yang kita sampaikan ya. Kemudian kita baca ayat, faqad qalallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Kita sembarang mau baca apa? Kita mau bahas ayat apa? Terserah kita. Kira-kira ayat apa yang kita mau bahas? Kalau bulan Ramadan yang kita bahas misalnya tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu ya kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitu ya. Nah itu sembarang disesuaikan dengan tema khutbah kita. Apa yang akan kita sampaikan, maka itulah ayat yang kita baca, kita usahakan. Ya begitu.
Berdoa untuk kaum muslimin nanti di khutbah yang kedua. Jadi perhatikan ini anunya. Baik. Next. Kemudian yang berikutnya, ketika kita menyampaikan khutbah, ini biasanya ya, kita kan kalau sudah di mimbar, sudah kasihkan berbicara, dilupa semua ya. Kan kita saking enaknya itu berbicara, dilupa. Kenapa? Karena sudah lancar bicara. Tapi tetap kita khutbah, kita kontrol itu. Maka kita harus menyampaikan khutbah dengan singkat, padat, dan suara yang lantang. Kenapa? Karena Nabi ketika beliau berkhutbah itu singkat saja dan suaranya lantang. Bahkan digambarkan Nabi itu kalau khutbah Jumat seperti orang yang sedang memimpin pasukan perang. Bagaimana itu kira-kira? Ya setidaknya suara kita lantang. Jangan nanti khutbah suaranya jamaah sekalian ya, lemas ya. Tapi bagaimana khutbah itu bisa suara kita lantang, jelas, padat, singkat kita berkhutbah, jangan terlalu lama. Biasanya di masjid itu ditulis, ada nggak di sini nih, ya, maksimal khutbah atau ceramah 15 menit, kan begitu? Kenapa? Karena sudah banyak pengalaman. Itu kalau ustaz sudah naik, nah lupa waktunya, nah lupa berhenti. Ada biasa ceramah tarawih sampai 1 jam. Dah, orang sudah lapar ini mau makan malam. Maka kalau bisa kita ini, kalau bisa bawa jam ya, simpan itu atau lihat waktu. Saya pernah ada satu masjid ya. Itu masjid di salah satu di Maros itu kalau kita ceramah atau khutbah ada memang itu waktunya, timernya. Jadi pas kita bilang salam, assalamualaikum, langsung jalan timer itu 20 menit jalan mundur. Bayangkan itu. Nah itu kalau kita tidak bisa mengatur waktu itu pasti akan apa? Kalau kita tidak bisa melihat waktu maka tidak terasa itu kita banyak makan waktu. Kenapa? Karena banyak orang di situ yang punya kesibukan di bawah. Apalagi kita khutbah di daerah-daerah misalnya perkantoran ya, atau daerah kompleks perumahan atau daerah-daerah ya kima begitu misalnya kan, pabrik di mana mereka kan istirahatnya sampai jam 1 saja. Mereka istirahat jam 12 untuk sholat Jumat plus makan kan, makan siang. Jam 1 mereka harus kembali masuk kantor, masuk kerja. Nah, bagaimana kalau kita lama sekali? Ya. Pernah itu satu masjid ya, dia dekat daerah perusahaan. Kebetulan saya yang minta teman untuk isi. Nah bilang pengurusnya, Ustaz jangan mikir lagi panggil itu, lama sekali kalau khutbah. Itu ada pengurus yang begitu. Nah maka kita harus persingkat. Kalau bisa dari 100% waktu disiapkan kepada kita, usahakan 75% kita gunakan untuk berbicara, sisanya ya tidak apa-apa yang kita ini. Kalau bisa tepat 15 menit, 15 menit, maksimal 20 menit saja kita khutbah itu. 5. Boleh gunakan tongkat ya, boleh, tidak apa-apa ya. Dulu kan Nabi biasa begitu, pakai tongkat ya. Iqamah bila khutbah selesai. Ini kalau sudah turun khatib yang bertugas azan, langsung qamat lagi, qamat ya. Jangan pada saat khatib sudah turun diam-diam nih. Ini saling menunggu. Siapa yang qamat ini ya? Jadi harus langsung naik qamat. Okay, next. Oh sudah. Nah, jadi begitu. Jadi saya kira inilah materi khutbah, materi fikih khutbah ya. Pada intinya ya ya mempelajari ini satu yang wajib buat kita, fardu ain bagi yang akan menjadi seorang pengkhutbah ya. Dan juga dibutuhkan keberanian. Tadi alhamdulillah ini Bayam sudah berani ya. Itu berani, kita harus berani. Karena keberanian itu insya Allah 50% daripada keberhasilan ya. Sisanya, karena percuma banyak teori kalau kita tidak berani tampil, ya kan begitu. Sama dengan berenang, kita pelajari berenang tapi tidak pernah turun di air. Bagaimana caranya mau bisa berenang? Bagaimana Ustaz itu saya bisa berenang? Sudah mau berenang di air? Tidak pernah, bagaimana caranya?
Kalau sudah turun di air baru ditahu bagaimana caranya bisa mengapung, bisa gaya macam-macam lah di situ kan. Nah itu sama dengan khutbah. Kita pelajari itu teori-teori khutbah, fikih khutbah, itu tidak ada gunanya kalau kita tidak pernah mencoba untuk berani berkhutbah. Itu harus berani. Siap untuk berkhutbah? Ya. Baik, saya kira itu materi saya. Ya, singkat, insyaallah mudah-mudahan padat ya. Mudah-mudahan sebentar kita akan mencoba untuk mempraktekkan. Ini nanti dicatat, kalau mau dicatat silakan. Ya penting-penting ya. Itu saja saya kira. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.